Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elmira Siska, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Kami mengambil tema anggaran biaya pemasaran sebagai alat penilaian kinerja. Perkenalkan, nama saya Vyuda Varianto dengan NIM 64230278. Menurut Navarin, anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rudianto, anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang mewujudkan dalam bentuk pengertian anggaran biaya pemasaran. Dalam arti sempit, biaya pemasaran hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Menurut Mulyadi, biaya pemasaran adalah biaya yang meliputi semua biaya yang terjadi saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang digunakan untuk memasarkan produk kepada publik atau masyarakat seperti biaya promosi, distribusi, dan lain-lain yang berkaitan dengan fungsi budget pemasaran. Biaya pemasaran dalam operasi sehari-hari perusahaan memiliki fungsi yang bermacam-macam tergantung dari sifat usaha dari perusahaan itu sendiri. Ukurannya serta metode operasi diantaranya adalah membantu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan terus pada periode mendatang dan memberi nilai tambahan bagi perusahaan, di mana aktivitas dapat dihubungkan dengan bagian khusus dari biaya pemasaran. Penyusunan budget biaya pemasaran. A. Menyusun anggaran biaya pemasaran atas dasar jenis atau elemen biayanya. Biaya pemasaran digolongkan menjadi 1. Biaya pemasaran langsung, yaitu biaya pemasaran yang manfaatnya dapat diidentifikasi secara langsung kepada setiap fungsi pemasaran. 2. Biaya pemasaran tidak langsung pada perusahaan ini tidak didistribusikan secara merata ke dalam fungsi pemasaran. B. Menyusun anggaran biaya pemasaran berdasarkan jenis biaya pemasaran dalam setiap fungsi pemasaran. Biaya pemasaran dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsinya, meliputi fungsi penjualan, pergudangan, pengiriman, kredit, dan penagihan, serta fungsi akuntansi pemasaran. Nama saya Danang Danuatmadi dengan NIM 64230235. Selanjutnya, anggaran biaya pemasaran dan pendapatan PT Penerbit Erlangga Cabang Bengkulu tahun 2007 sampai 2012 dalam rupiah. Tahun 2007 anggaran sebesar 1.034.506.200 rupiah. Pendapatannya 3.371.009.000 rupiah. Variansinya 2.336.502.800 rupiah. Dengan kinerja baik. 2008 1.046.334.000 rupiah. Pendapatannya 3.570.227.000 rupiah. Variansinya 2.523.893.000 rupiah dengan kinerja baik. 2009 975.396.000 rupiah. Pendapatannya 2.150.052.000 rupiah. Variansinya 1.174.656.000 rupiah dengan kinerja cukup baik. Pada tahun 2010 995.100.000
Rp146.200. Pendapatannya Rp3.081.509.000. Variansinya Rp2.126.362.800 dengan kinerja baik. 2011 Rp1.178.225.000. Pendapatannya Rp3.081.509.000. Variansinya Rp2.120.362.800 dengan kinerja baik. 2011 pendapatannya Rp1.178.225.000 dengan pendapatan Rp3.983.909.000. Variansinya Rp2.805.684.000 dengan kinerja baik. Dan yang terakhir pada tahun 2012 anggaran Rp1.587.408.000. Pendapatannya Rp5.412.809.000. Variansinya Rp3.825.401.000 dengan kinerja baik. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky dengan NIM 64230007. Dari hasil analisis data yang tadi, jika dilihat dari sisi perbandingan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, anggaran biaya pemasaran yang paling rendah adalah terjadi pada tahun 2009. Besarnya anggaran biaya pemasaran sebesar Rp975.396.000. Dari anggaran biaya pemasaran tersebut, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp2.150.052.000. Ini terjadi karena perusahaan mencoba untuk meminimalisir anggaran biaya pemasaran. Sedangkan anggaran biaya pemasaran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012, di mana besarnya anggaran biaya pemasaran sebesar Rp1.587.408.000. Dari anggaran biaya pemasaran tersebut, perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp5.412.809.000. Dari perbandingan tersebut, berdasarkan teori Navarin, besarnya anggaran biaya pemasaran sangat berpengaruhi positif terhadap besarnya pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Kesimpulannya, anggaran biaya pemasaran ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang biaya pemasaran yang akan ditanggung oleh perusahaan dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, selama periode tertentu yang akan datang. Jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selisih yang menguntungkan antara anggaran biaya pemasaran dengan pendapatan terjadi pada tahun 2007, 2008, 2010, 2011, dan 2012. Sedangkan yang kurang menguntungkan hanya terjadi pada tahun 2009. Berarti anggaran biaya pemasaran dapat dijadikan sebagai alat penilaian kinerja pada PT Penerbit Erlangga Cabang Bengkulu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.